Siang itu, udara di pesisir Paloh terasa cukup menyengat. Amel, seorang gadis yang merupakan warga asli setempat, sedang duduk menjaga kantin di villa milik neneknya. Suasana yang biasanya tenang mendadak pecah ketika seorang pria pendatang menghampirinya. Pria itu tampak gusar, raut wajahnya menyiratkan perpaduan antara kebingungan yang hebat dan rasa ingin tahu yang tak terbendung mengenai sebuah tempat yang baru saja ia kunjungi. Beberapa jam sebelumnya, pria tersebut sempat memisahkan diri dari rombongan keluarganya untuk sekadar berjalan menyusuri garis pantai Temajuk yang eksotis. Tanpa ia sadari, langkah kakinya membawanya semakin jauh ke arah utara, menuju Tanjung Datuk, sebuah wilayah sakral yang menjadi titik tapal batas paling ujung antara Indonesia dan Malaysia. Suasana pesisir yang tadinya hanya riuh oleh suara ombak, tiba-tiba berubah secara atmosferik. Langit seolah meredup dan hembusan angin terasa lebih dingin saat ia masuk lebih dalam ke area Tanjung. Keheningan hutan di perbatasan itu mendadak pecah oleh gema suara azan Jumat yang berkumandang sangat jernih dan lantang. Pria tersebut terkesiap. Ia merasa beruntung karena di tempat sejauh ini ternyata terdapat fasilitas ibadah. Tak jauh dari posisinya berdiri, ia melihat sebuah bangunan masjid yang tampak berdiri kokoh di tengah lingkungan yang asri. Arsitekturnya cukup mengesankan, sebuah bangunan yang lumayan besar dengan dominasi warna kuning cerah yang dipadukan dengan aksen hijau, mencerminkan identitas budaya Melayu yang kuat di Tanah Sambas. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, ia segera menghampiri tempat wudhu. Air yang mengalir terasa sangat sejuk di kulitnya. Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan masjid, ia mendapati suasana yang cukup ramai. Ada sekitar 40 orang jamaah yang sudah bersiap melaksanakan salat. Mereka mengenakan pakaian biasa, kaos dan celana santai, persis seperti rombongan pengunjung pantai lainnya, sehingga ia merasa berada di tengah sesama wisatawan. Di depan, seorang khatib telah berdiri memberikan khotbah, dan seluruh prosesi ibadah Jumat itu berlangsung dengan sangat khidmat hingga selesai. Namun keanehan pertama mulai merayap dalam pikirannya saat ia memutuskan untuk kembali ke arah villa milik nenek Amel tersebut. Jalan setapak di tepi pantai yang tadi ia lalui terasa berubah menjadi sangat panjang. Ia merasa telah berjalan cukup lama, bahkan jauh lebih lama dibandingkan saat ia berangkat tadi. Kelelahan yang ia rasakan terasa tidak wajar, seolah-olah ia baru saja menempuh perjalanan berkilo-kilometer dari dimensi yang berbeda. Sesampainya di halaman villa, ia bertemu dengan kakak-kakaknya yang sudah menunggunya dengan cemas. Saat ia menceritakan bahwa ia baru saja melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Tanjung Datuk, kakaknya justru terperangah. Sang kakak, yang sudah beberapa kali berkunjung ke Temajuk, menegaskan bahwa tidak ada bangunan apapun di Tanjung Datuk selain menara perbatasan Indonesia-Malaysia dan hutan belantara. Merasa yakin dengan apa yang baru saja ia alami, pria itu mengajak kakaknya kembali ke lokasi tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Namun setibanya di titik yang ia yakini sebagai lokasi masjid tadi, ia hanya menemukan kesunyian. Masjid megah berwarna kuning hijau itu telah lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas pondasi sedikit pun. Hanya ada hamparan hutan dan menara suar yang berdiri bisu di bawah langit sore. Hampir 15 menit ia berputar-putar di area yang sama, berusaha mencari jejak jamaah atau bangunan tersebut, namun hasilnya nihil. Dengan perasaan merinding yang luar biasa, ia akhirnya kembali ke kantin dan menceritakan detail ciri-ciri jamaah serta bentuk masjid itu kepada Amel. Amel hanya bisa terdiam mendengarkan kisah pria itu, sebuah kesaksian nyata tentang bagaimana Tanjung Datuk menyimpan tabir misteri yang hanya terbuka bagi orang-orang tertentu di waktu yang tak terduga.